mungkin kumpulan benua, misalnya peradaban Timur Tengah, peradaban Amerika, peradaban Eropa, ya tidak selalu seperti itu, tetapi Al-Umron itu juga masuk dalam kategori Al-Umron yang disebutkan oleh Ibnu Khaldun. Nah, oleh karenanya dalam teori siklus peradaban ini, ya, ini tidak hanya melulu membicarakannya tentang negara, tentang dinasti, ya, tapi ini bisa kita kontekstualisasikan kepada institusi-institusi sosial seperti misalnya organisasi sosial keagamaan, gerakan sosial, itu bisa kita kontekskan ke sana. Tapi ya di sini ya di pertemuan ini kita lihat dulu bagaimana sebenarnya Ibnu Khaldun itu membicarakan tentang jatuh dan bangunnya negara sebelum nanti kita kemudian mengkontekskannya ke institusi sosial ya, atau organisasi-organisasi sosial. Lanjut ke slide kedua ya. Ini jadi di pertemuan ini kita konteksnya ngomonginnya negara ya, dinasti. Dinastinya di masanya Ibnu Khaldun. Jadi bayangan yang ada di pikiran kita itu adalah dinasti. Ya, kalau di Maghribi ya berarti ya dinasti yang ada di Maghribi. Kalau di Mesir, kemudian di mana lagi kalau Ibnu Khaldun Andalusia, di Tunisia ya dinasti-dinasti sekitar itu. Bentar, ini kok belum beralih ke slide kedua ya? Apa sudah beralih ke slide kedua? Sudah. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke siklusnya, kita ingat lagi ya bahwa Ibnu Khaldun itu menyampaikan bahwa usia suatu negara ya, atau dinasti ya. Ingat ya, kita di sini ngomongnya dinasti. Pokoknya bayangan kalian tuh jangan ke mikro, meso, dan maso dulu, dan mikro, meso, dan makro dulu, tetapi ke dinasti. Ya silakan bayangkan dinasti di Tunisia itu kayak gimana, dinasti di Maghrib itu kayak gimana ya. Jadi bayangan kita ke sana ya. Dia berpendapat bahwa usia suatu negara atau dinasti itu hanya bisa sampai 3 generasi. 3 generasi ini maksudnya apa? Kalau satu generasi dia hidupnya 63 tahun ya, misalnya Rasulullah dia hidup 63 tahun ya. Rata-rata usia manusia juga segitu, 63 tahun. Meskipun ya ada populasi manusia yang dia bisa lebih lama hidup ya di atas 63 atau dia juga bisa sudah meninggal di bawah 63. Tapi kita ambil rata-ratanya saja ya, angka rata-rata 63. Kalau 3 generasi berarti 63 kali 3 berapa? Sekitar 120 tahun ya. Jadi ini teorinya Ibnu Khaldun ya. Jadi ini omongannya Ibnu Khaldun. Dia bilang bahwa suatu negara itu hanya bisa hidup sampai 120 tahun aja, tidak lebih ya. Nah ini dia melihat itu karena sebagaimana yang sudah Bu sampaikan ya di pertemuan-pertemuan awal, usia dinasti di khususnya itu di Maghribi sama Tunisia itu memang tidak ada yang lebih dari 120 tahun. Jadi begitu ada raja pertama ya, yang dia memimpin, kemudian dia punya anak, kemudian dia punya cucu. Nah sampai cucunya itu dia sudah lost ya. Jadi itu menurut Ibnu Khaldun biasanya dinasti tersebut akan menemui kehancurannya. Nah, tapi ya ketika Ibnu Khaldun mengatakan bahwa suatu negara itu hanya bisa berumur 3 generasi, itu ada faktor-faktor penyebabnya. Ya, jadi dia ngomong seperti itu bukan semata-mata dia apa nih istilahnya ya futuristik begitu ya, bukan semata-mata dia ya seenaknya ngomong 3 generasi gitu ya, tapi kan ada faktor penyebabnya. Dan Ibnu Khaldun melihat bahwa Asobia yang ada di dinasti di tempat di mana dia hidup itu kebanyakan lemah di usia yang ketiga ya, di generasi yang ketiga biasanya melemah di situ. Nah kita akan melihat apakah bagaimana Asobia itu bekerja dalam siklus dan kemudian bisa melemahkan suatu dinasti ya. Kita lihat ke slide yang ketiga. Nah teori siklus itu dimulai dari sini, dari fase yang pertama ya.
Ini sudah yang ke slide yang ketiga ya, insya Allah ya. Nanti saya akan bolak-balik dari slide kedua ke slide ketiga. Karena keterangannya ada di sini ya. Di slide yang ketiga ini ya, kita lihat ke fase pertama. Ini adalah fase siklus awal ya. Siklus di mana negara itu berdiri. Nah, apa kata Ibnu Khaldun tentang awal atau munculnya suatu negara atau suatu dinasti? Nah, kata Ibnu Khaldun, ya, kita ingat lagi ya materi yang kemarin, masyarakat Hadoro dan masyarakat Badawa. Nah, suatu dinasti itu muncul karena ada penaklukan dari masyarakat nomaden. Jadi ada penaklukan dari masyarakat nomaden. Nah, kita tahu bahwa masyarakat Badawa atau nomaden ini adalah suatu kelompok suku yang mereka hidupnya itu tidak selalu berada dalam satu tempat tertentu, tapi ia berpindah-pindah ya, berpindah-pindah. Kayak yang kemarin Bu jelaskan, dia bisa ada di gurun, dia bisa kemudian pindah lagi ke bukit, dia bisa pindah lagi ke gunung, dia bisa pindah lagi ke daratan. Nah, ketika masyarakat nomaden ini masuk atau memasuki wilayah daratan dan kemudian dia bertemu dengan masyarakat Hadoro. Ya. Masyarakat Hadoro atau masyarakat urban ini kan mereka hidupnya ada di dataran ya, hidupnya ada di dataran. Dan ketika nomaden ini melihat masyarakat Hadoro, mereka kepencut dengan masyarakat Hadoro yang kehidupan sosial ekonominya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan masyarakat nomaden. Kita tahu ya masyarakat nomaden itu masyarakat yang mereka susah secara ekonomi, susah secara mobilitas ya, baik mobilitas sosial, mobilitas politik, ya kan mereka mobilitas politiknya hanya di suku mereka aja, ya kan? Mereka nggak bisa, dan bukan nggak bisa ya, tapi peluangnya kecil untuk bisa menguasai suku-suku nomaden yang lainnya. Kemudian ekonomi mereka kurang ya, akses mereka ke sumber daya ekonomi juga susah gitu ya, mau mendapatkan kebutuhan primer itu mereka juga kesusahan ya. Oleh karenanya ketika mereka melihat peradaban modern punyanya masyarakat Hadoro ya, mereka tuh senang, tertarik. Mereka tertarik. Nah, kemudian masyarakat modern atau Hadoro yang mereka sedang dalam fase yang ketiga, fase ketiga generasi dan asobiahnya sedang melemah, itu pada saatnya ditaklukkan oleh masyarakat nomaden. Nah, apabila masyarakat nomaden ini berhasil menaklukkan masyarakat Hadoro, maka disinilah ya peradaban baru itu muncul. Kan tadi masyarakat Hadoro tadi kan diserang oleh masyarakat nomaden ya. Kemudian setelah itu mereka dikalahkan oleh Badawa, dan setelah itu Badawa ini bikin lagi peradaban baru, bikin lagi kota baru. Nah, ini adalah awal kemunculan suatu negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa awal munculnya suatu negara itu adalah adanya penaklukan dari masyarakat nomaden ke masyarakat Hadoro. The strongest asobia defeat the weakly asobia. Siapa the strongest asobia ini? The strongest asobia ini adalah suku Badawa, ya. Orang-orang nomaden yang mereka punya kekuatan asobiah yang Waalaikumsalam. Betul. Sebentar ya. Ya, masyarakat nomaden itu punya, seperti yang saya jelaskan kemarin ya, mereka memiliki asobiah yang paling kuat dan mereka melemahkan atau mengalahkan masyarakat Hadoro yang mereka asobiahnya lemah, kurang. Nah, ini adalah fase yang pertama, ceritanya seperti itu, ceritanya ada di sini. Nah, tidak lama setelah masyarakat nomaden atau Badawa ini menguasai peradabannya orang-orang Hadoro, maka kemudian
orang Badawa ini membawa sifat-sifat aslinya yang ketika mereka itu berada di lingkup mereka sendiri ya, di sukunya mereka sendiri kan mereka lebih banyak dipimpin oleh siapa kemarin, ada yang masih ingat orang Badawa itu dipimpin oleh siapa dan bagaimana model kepemimpinannya, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat nggak? Orang Badawa itu dipimpin sama siapa ya? Oleh tokoh agama, Bu. Tokoh agama. Ya. Tokoh agama, Syekh, Wali. Kalau kita ngeliatin kiai itu kan mereka tipe kepemimpinannya itu kan terpusat kepada dia ya. Sebentar saya tak nutup pintu dulu biar nggak rame. Ya, kalau mungkin teman-teman yang dari pesantren lebih paham ya tentang bagaimana tipikal kiai itu dalam memimpin pesantren ya, kan terpusat ya hampir semua hal ya tentang kehidupan agama, masalah problem agama, penafsiran teks-teks keagamaan tertentu itu rata-rata semuanya mengarahnya ke kiai ya. Jadi semuanya terpusat pada kiai. Demikian pula dengan orang-orang Badawa. Ya karena mereka dipimpin oleh tokoh agama, syekh, wali ya kadang-kadang ya. Maka pola kepemimpinan mereka itu juga seperti itu ketika mereka pertama kali menguasai masyarakat Hadoro ya. Terus bikin otokratik. Nah, sebenarnya otokratiknya ini tidak buruk ya sebetulnya, meskipun otokratik itu pesannya otoriter ya. Mungkin ini bahasa politik ya, ini bahasa politiknya aja. Ini saya ambil dari Syed Farid Alatas ya, kalau nggak salah, saya lupa ngambil ini dari mana. Tapi otoriter di sini ini tidak selalu bermakna negatif, karena dengan dengan tipe kepemimpinan yang seperti ini, asobiah itu lebih kuat ya. Asobiahnya lebih kuat karena pertama orang-orang masih mempercayai pemimpin mereka. Kemudian yang kedua pola kekerabatan ya, ingat yang mengikat asobiah itu ada 3. Salah satunya adalah kekerabatan. Ikatan kekerabatan di antara keluarga kerajaan, keluarga dinasti waktu itu masih sangat kuat. Orang-orang di sekeliling raja, di sekeliling raja itu adalah kerabatnya mereka ya, kerabatnya raja. Jadi mereka tidak memberikan kesempatan kepada orang di luar asobiahnya, di luar ikatan asobiahnya, di luar ikatan kekerabatannya itu untuk untuk ikut serta memerintah ya, untuk membantu raja dalam memerintah masyarakat Hadoroh yang baru ya. Jadi masih rakat ya, masih rakat. Kemudian ketika hal itu terjadi, fase kedua ini mulai muncul begitu ya, dan kepemimpinan raja pada waktu itu pada fase kedua ini masih cukup kuat ya, asobianya juga sangat kuat ya, maka hal ini berimplikasi kepada kemakmuran ekonomi ya, berimplikasi kepada kemakmuran ekonomi. Sebentar, saya minum dulu.
Hal ini berimplikasi kepada kemakmuran ekonomi ya. Ketika kemakmuran ekonomi ini mereka dapatkan ya, diferensiasi pekerjaan mulai bertambah, kemudian orang-orang mulai mudah untuk mendapatkan akses pekerjaan, akses ekonomi ya. Hal ini kemudian berimplikasi kepada melemahnya moralitas mereka. Ibnu Khaldun mengatakan bahwa luxurious life, gaya hidup yang bermewah-mewah itu adalah penyebab melemahnya asobiah yang berbasis kinship ties atau yang berbasis agama. Kenapa kok hidup bermewah-mewah itu bisa menyebabkan asobiah itu melemah ya? Karena orang ketika seperti ini sudah pernah saya bahas ya kemarin ya. Kenapa luxurious life itu bisa membuat asobiah itu melemah? Pertama karena ini kaitannya dengan tafsiran agama ya. Dalam kepercayaan orang Muslim ya, hidup bermewah itu bukan sesuatu yang dianjurkan ya. Karena orang kemudian menjadi tidak hati-hati, menjadi sombong, kemudian menjadi lebih individualis ya. Ketika dia individualis ya, maka yang dia pikirkan adalah keuntungan dirinya sendiri. Pada akhirnya kemudian dia akan aku tidak bingung tak boleh kamu orang-orang ari boleh dulu. Itu tuh guys, gue kasih ngarep kok nek stok bon aku jangan wae kuwi kabeh kan si koko kan kabeh koko. Tapi ya tolong dipasake stok karo sing pisau ya. Dicek-cek. Nah, karena mereka memiliki kehidupan yang bermewah-mewah ya, materialisme itu menjadi tujuan hidup mereka, maka hal ini kemudian berimplikasi kepada individualisme. Kalau orang sudah individualis, mereka tidak akan peduli kepada yang lainnya, mereka hanya akan mementingkan dirinya sendiri ya, keuntungan dirinya sendiri, yang penting dia untung. Nah, hal ini kemudian menjadikan negara itu juga melemah, khususnya pada aspek ekonomi ya. Defisit negara. Kenapa defisit negara? Karena hutang negara semakin banyak. Kenapa hutang negara semakin banyak? Karena mereka harus membiayai masyarakat yang hidupnya bermewah-mewah kan begitu. Nah, ketika hutang negara itu semakin banyak ya, semakin besar, maka cara satu-satunya untuk menutup defisit keuangan itu adalah dengan menarik pajak yang tinggi kepada masyarakat ya. Hati-hati ya kalau pajaknya mulai tinggi. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh pemerintah dinasti ya untuk bisa menutup defisit keuangan ya, karena kondisi negara ya hutang negara berarti kan dia nggak punya uang gitu ya. Satu-satunya cara adalah dengan meningkatkan jumlah pajak ya. Kemudian setelah itu karena negara memiliki hutang yang sangat besar, maka militer melemah. Kenapa militer melemah? Karena kesejahteraan anggota militer itu tidak diperhatikan oleh raja waktu itu ya. Jadi mereka tidak memikirkan bagaimana kehidupan ekonomi militer ya. Persenjataan mereka lemah, kemudian kesejahteraan mereka tidak diperhatikan, maka oleh karenanya ini melemahkan militer secara keseluruhan ya. Ini menurut Ibnu Khaldun adalah karena luxurious life yang kemudian berimplikasi kepada asobiah
ya, berimplikasi kepada Soekarno. Nah, ini kalau militer sudah melemah, kemudian ekonomi sudah lemah, ya, pajak meningkat, hutang negara semakin besar. Ketika kemudian ada masyarakat Badawah ini ngelihat fase keempat, ya. Ngelihat fase keempat itu senang mereka, seperti yang Bu Is sampaikan di slide yang ketiga tadi. Orang Badawah itu senang melihat luxurious life-nya orang Hadoroh yang sedang dalam masa defisit, hutang banyak, pajaknya tinggi, militernya juga melemah, ya. Nah, ketika kondisi suatu dinasti ini sedang dalam kondisi seperti ini, kemudian mereka kedatangan oleh masyarakat Badawah, ya, maka itu kemudian melemahkan negara. Mereka kalah, ya. Kalah seperti yang tadi Bu Wi sampaikan di slide yang ketiga. Nah, bila serangan tersebut berhasil, maka di atas reruntuhan hancurnya negara atau kota tersebut, mereka mulai membangun peradaban yang baru. Ya. Military royalty plummeted, weak Asobiyah. Kemudian setelah itu, setelah orang-orang Hadoro ini berhasil dikalahkan oleh orang Badawah, ya, dalam kondisi fase yang keempat ini, orang Badawah kemudian masuk lagi ke fase yang pertama. Kalau sudah masuk fase yang pertama, masuk fase yang kedua, fase yang ketiga, kemudian terakhir luxurious life. Defisit negara, hutang negara, pajak meningkat, militer lemah, diserang lagi dia oleh masyarakat Badawah, kemudian melemah lagi, ya, hancur negaranya, dinastinya, kemudian masuk lagi ke fase yang satu, Badawah yang satunya itu. Sampai sini semoga kalian cukup jelas dengan penjelasan Bu, ya. Jadi itu yang dimaksud oleh Ibnu Khaldun sebagai siklus, ya. Jadi siklusnya itu ya antara orang Badawah dengan orang Hadoroh. Orang Badawah ngeliatin orang Hadoroh yang hidup bermewah-mewah, kemudian dalam masa masa negara yang cukup lemah ya waktu itu, ya, kemudian kalah. Karena kalahnya dengan orang Badawah yang menang itu mereka mendirikan negara di situ. Terus seperti itu sampai fase yang kelima. Setelah fase yang kelima, balik lagi ke fase yang pertama. Nah, ini dalam satu putaran ini, ya, satu putaran siklus fase yang pertama sampai ke fase yang kelima ini hanya berlangsung 120 tahun. Nah, saya kira itu bisa kita kritik, ya, teorinya Ibnu Khaldun yang mengatakan bahwa suatu negara itu hanya bisa berumur 120 tahun, mungkin satu sisi bisa kita kritik, tapi juga bisa kita apresiasi karena Ibnu Khaldun mengatakan usia negara itu dia bisa selesai dalam 3 generasi dengan faktor penyebab tertentu. Tapi kalau faktor-faktor penyebab itu tidak muncul, ya, atau dibuat kebijakan interventif, ya, atau preventif, ya, artinya masyarakat menghindari ini, ya, luxurious life, atau masyarakatnya atau negaranya kuat dalam aspek ekonomi, militernya juga kuat gitu, ya, saya kira dia akan berusia lebih dari 3 generasi. Terima kasih, mungkin itu, ya, yang bisa Bu Wi sampaikan tentang teori siklus peradaban. Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, dalam waktu 5 detik silahkan membuka slide, silahkan membuka kameranya masing-masing. 5, 4. Ya, Alien. Masih di situ ya kalian. Oh, aku tuh belum buka kamera ya dari tadi. Sorry. Nggak nyadar. Ya, alhamdulillah, ya. Oke, ini adalah pertemuan terakhir kita di semester ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, ya, di semester depan. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada silakan buat. Oke, kalian udah ngantuk ya, habis makan soto udah ngantuk ya. Oke, silakan buat emot ketawa bagi yang nggak paham. Yang nggak paham silahkan bikin emot ketawa. Oh, nggak ada yang bikin ya? Jadi semuanya paham? Oke, syukur alhamdulillah ada yang ketawa. Oke, nanti kalau nggak paham silahkan bisa nanya ke Bu UI, ya,
bisa di luar forum ya, bisa di luar perkuliahan. Nanti saya kirim semua materinya lagi ya, tak taruh di drive, silakan kalian bisa akses sewaktu-waktu. Kemudian nanti saya share juga presensinya. Tolong saya diingatkan ya kalau saya lupa nge-share presensinya lagi. Jangan lupa, UASnya kita tanggal berapa ya teman-teman? UAS itu tanggal 3 ya, tanggal 3 sampai 15. Oke, mungkin itu aja ya. Nanti sebelum tanggal 3, silakan tugas-tugasnya yang belum diselesaikan bisa segera di-upload. Ya. Terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri ya. Saya minta maaf kalau selama 1 semester ini mungkin banyak kekurangan ya. Kalian mungkin juga tidak paham dengan apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan saya berharap kalian semua paham ya. Nanti dibaca lagi materinya, dibuka lagi YouTube-nya Bu UI ya, diputar terus, insya Allah nanti lama-lama jadi paham. Oke, ada yang ingin disampaikan sebelum saya akhiri? Izin bertanya Bu, terkait UASnya nanti gimana ya? Seperti yang saya sampaikan ya, kalau nggak salah saya bilang kita nggak ada UAS, nggak ada UTS ya. UTS kan dari presentasi ya kan, review presentasi, kemudian UAS-nya itu ya dari hasil penilaian review setiap hari, setiap pertemuan yang sudah kalian lakukan. Jadi yang penting itu pastikan kalian sudah mengumpulkan semua tugasnya. 14 kali pertemuan itu, termasuk materi yang terakhir ini, silakan direview, dikirimkan ke link yang nanti Bu UI kirim ke grup. Ya, gitu ya. Oke, cukup jelas ya untuk UAS, nggak ada UAS, intinya nggak ada UAS. Terima kasih ya semuanya, mohon maaf ya Bu UI kalau banyak salah ya.